Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan membahas soal nomor 16, yaitu prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah prosedur. Prosedur itu berarti berkaitan dengan SOP ya. Sintak urutan-urutan cara kerja yang bagus itu seperti apa. Nah, pilihannya A, meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini tidak efektif, tidak efisien. Enggak ada prosedur yang berbelit-belit, tak ada. Maunya yang efektif dan efisien. Terus B, sesuai dengan perintah dan arahan atasan. Ini juga tidak benar, karena sebagai sebuah tim atau organisasi, perintah atasan itu bukan satu-satunya yang harus kita laksanakan ya. Kita harus lihat prosedurnya sesuai enggak apa yang sudah diperintahkan oleh atasan kita. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, tidak harus dilaksanakan atau bahkan bisa ditolak, karena nanti akan bisa salah cara ngerjakannya. Ke C, menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. Ini juga kurang benar. Yang baru belum tentu benar ya, karena membuat prosedur itu tidak serta-merta dan tidak gampang. Itu perlu penelitian, perlu perhatian, perlu pengalaman, baru ditemukanlah prosedur yang efektif dan efisien dan cocok untuk diterapkan. Nomor D, pilihan D, yaitu menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, baru belum tentu bagus. Sedangkan pilihan yang E, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ini yang paling benar alasannya, inovasi yang paling penting. Inovasi secara berkelanjutan, dan tidak ada inovasi yang setelah ditemukan sebuah penemuan terus sampai di situ titik, tidak ada. Tetap berkelanjutan prosedur agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ini alasannya. Berarti yang paling benar E, inovasi secara berkelanjutan. Nomor 17. Nomor 17, saya tergolong orang yang kreatif karena saya ini kata yang perlu kita perhatikan, penekanannya ada pada kata kreatif. Pilihannya kreatif karena saya mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. Mampu melaksanakan tugas sulit ini lebih ke problem solving ya. Pemahamannya lebih ke problem solving, bukan kreatif. B, karena saya senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Nah, kreatif itu artinya melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Nah, B ini lebih cenderung, dan saya yakin B ini adalah yang benar, karena makna dari kreatif itu melakukan sesuatu dan menghasilkan karya, itu kreatif. Sedangkan C, memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Ini masih ada di awang-awang, di pemikiran ya, bukan sebuah karya. D, mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Juga ide belum tertuangkan dalam sebuah karya. C, senang menghasilkan karya-karya baru. Nah, baru bukan berarti mengandung makna intelektual atau bermakna gitu ya. Tapi kemungkinan benar ini B dan E, cuma yang paling benar ini ya, ini karya-karya baru yang intelektual ya. Karya-karya yang bermanfaat juga. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa ya? Selanjutnya nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A, meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. Nah, ini ada kemungkinan benar juga. B, meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya tidak bisa, wong sudah vendornya mengatakan bahwa dikatakan ini tidak tepat waktu. Nah, C, meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusinya. Waktunya sudah lebih, sudah tidak tepat waktu, tidak bisa didiskusikan lagi.
Nah, D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Mengapa disebut kurang baik? Karena apa yang dijanjikan masalah waktu ini tidak tepat. Berarti kurang baik kan? Sedangkan E, meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Untuk apa cari minta alasan? Alasan bisa saja vendornya ngasih alasan A, B, C, D, E, tapi untuk kita sebagai tangan kanan bos kita itu tidak itu yang dibutuhkan oleh atasan kita. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendornya kurang baik. Itu jawabannya adalah D. Nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Jawaban A, memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Ini jawaban yang paling salah ini. Tidak ada sebagai pemimpin itu cara yang paling jelek itu adalah memaksa. B, mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Mengevaluasinya bagus, ya. Mendorongnya untuk berubah juga bagus. Tapi kalau tidak berkelanjutan, ini juga akan sia-sia. Perlu yang namanya evaluasi yang berkelanjutan atau yang rutin terus-menerus. Yang C, mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Oh, itu tidak bisa. Kerjaan tim ini adalah kerjaan orang banyak. Kalau kita ambil alih semua itu sama saja, itu bukan kerjaan tim namanya. D, menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Kembali lagi, ini maunya kerja sendiri ini namanya, bukan kerja tim. Yang E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama-sama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, ini jawaban yang paling lengkap, ya, lebih lengkap dari yang B. Jadi jawaban nomor 19 yang paling benar adalah E. Nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A, bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. Nah, ini sangat salah dan tidak bisa. Klien kita itu punya sifat, karakter, keinginan yang berbeda-beda. Jadi kalau semua keinginannya kita penuhi, kita yang rugi sendiri nanti. B, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Nah, ini benar, ya. Yang nomor C, melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. Ya, tidak serta-merta apa yang terjadi harus dilaporkan kayak anak kecil, ya. Nomor D, meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Ngapain juga? Itu klien juga bukan timnya kita cuma kerja aja, bekerja sama. Kok minta atasan menambah pegawai? Nomor E, yaitu pilihan E, meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Nah, ini bukan jalan keluar ini, ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, bernegosiasi. Bernegosiasi itu ya kayak berdiplomasi lah. Seperti apa caranya kita, bagus-bagusnya kita untuk memberi pemahaman kepada klien kita bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup 5 saja pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti nomor 21 dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.